Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang di resep Mama Masak. Di video kali ini kita akan membuat sate klepon yang terbuat dari ubi jalar. Manis dan kenyalnya pas, juga enak banget. Sekarang mari kita masak bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan dulu kelapa muda. Saya memakai seperempat dari satu buah kelapa muda. Kemudian bersihkan terlebih dahulu kulitnya menggunakan pisau kentang atau pisau mentimun. Bersihkan semuanya dan sampai selesai. Fungsinya dibersihkan ini supaya ketika dibuat balutan klepon nanti jadi putih bersih dan menarik ya. Kemudian langkah selanjutnya parut kelapa muda menggunakan parutan kelapa atau kalian bisa juga menggunakan parutan keju loh. Ternyata hasilnya lebih bagus dan lebih cantik. Seperti ini ya hasilnya, lebih kelihatan panjang-panjang, jadi pas banget digunakan balutan klepon nanti. Selanjutnya potong terlebih dahulu gula merah atau gula Jawa. Di sini saya menggunakan dua varian isian ya, ada gula merah dan juga ada meses coklat. Langkah selanjutnya mari kita kupas ubi jalar. Saya menggunakan satu buah ubi jalar ukuran sedang. Meski hanya menggunakan satu buah ubi jalar saja, ini hasilnya sudah banyak banget. Jika dipadukan 250 gram tepung ketan, hasilnya pas banget ya, tidak berlebihan ataupun kurang. Setelah ubi jalarnya dikupas dan dicuci sampai bersih, kemudian potong kecil-kecil atau potong dadu ubi jalarnya. Lalu masak air sampai mendidih dan masukkan ubi jalar. Supaya lebih cepat matang dan irit gas, kalian bisa merebusnya menggunakan metode 5-37 menit. Artinya rebus 5 menit dalam keadaan panci tertutup. Kemudian matikan api kompornya lalu diamkan dalam keadaan panci tertutup sampai 30 menit. Lalu nyalakan api kompor dan rebus lagi sampai 7 menit. Hasilnya lebih simpel dan lebih cepat empuk. Selanjutnya, masukkan ubi rebus ke dalam wadah besar dan haluskan menggunakan food maker seperti ini ya. Haluskan sampai benar-benar halus dan rata, maka hasilnya akan menjadi padat seperti ini. Kemudian, tambahkan 250 gram tepung ketan atau tepung beras ketan. Tambahkan juga 2 tetes perasa pandan. Masukkan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk seperti ini. Jika sudah mulai berubah warna dan tidak panas karena siraman air panas tadi, lanjut uleni menggunakan tangan supaya lebih cepat dan lebih enak ngadonnya. Dan tangan saya ini dijamin sudah dicuci sampai benar-benar bersih. Setelah ditambahkan sejumput garam dan 2 tetes pewarna hijau, lalu uleni terus-menerus sampai adonannya menjadi lembut dan padat seperti ini. Jika adonannya masih kepiar atau belum menyatu satu sama lain, itu artinya kurang air ya, dan kalian bisa menambahkan airnya sedikit demi sedikit sampai adonannya pas, tidak kering dan bisa dibentuk bulat seperti ini. Untuk tahap pengisiannya ini kalian lebih mudah menggunakan tangan ya. Tinggal ambil sejumput adonan lalu bulatkan dan beri lubang di tengahnya, putar-putar sampai menyerupai mangkok. Kemudian ambil isian dan masukkan, lalu tutup kembali menggunakan adonan bagian luar. Rapikan kembali lalu bulat-bulatkan menggunakan tangan. Jika kalian masih bingung bagaimana cara mengisi isiannya, tonton video ini sampai selesai ya. Untuk isian meses coklat ini nanti setelah matang hasilnya lumer dan enak banget. Selanjutnya kalian bisa bentuk adonan dan beri isiannya sampai selesai ya. Di tahap ini kalian membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Tapi terbayarkan dengan hasilnya yang enak dan nagih banget. Untuk besar kecil ukuran bisa disesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing ya. Supaya lebih banyak isiannya, ketika melubangi bagian tengah wajib diputar-putar seperti ini sampai membentuk seperti mangkok yang ceper. Dan setelah dibulatkan semua adonan maka hasilnya akan menjadi seperti ini, menul-menul dan cantik banget. Selanjutnya siapkan air yang mendidih, matikan api kompornya, kemudian masukkan klepon ubi jalar. Kalian tidak perlu menambahkan sedikit minyak goreng ya, karena nanti tidak akan lengket. Masukkan semuanya sampai selesai, lalu masak sampai keleponnya mengapung seperti ini. Jika keleponnya sudah mengapung, itu artinya sudah matang. Matikan api kompor, lalu angkat dan tiriskan. Dari tahap ini sudah kecium wangi banget, wangi-wangi enak dari aroma pandan. Sambil menunggu keleponnya dingin, tiriskan sampai benar-benar tiris airnya ya.
Lalu masukkan kelepon ke dalam wadah parutan kelapa, lalu gulung-gulung sampai kelepon terbalut parutan kelapa semua. Di tahap ini butuh kesabaran ya, karena saat membalut parutan kelapa, keleponnya sedikit lengket-lengket. Dan hasil keleponnya semakin cantik dan rasanya juga enak banget. Selain dikonsumsi sendiri, kelepon ubi jalar ini bisa banget dibuat ide jualan. Bisa dibuat sate kelepon seperti ini, lebih menarik bukan? Sekarang mari kita buka bagian dalamnya. Lumer, enak dan kenyalnya pas banget. Selamat mencoba di rumah ya, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.